Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan untuk menjadi pemimpin di bumi. Ia dikeluarkan dari surga bersama Siti Hawa karena melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Akhirnya keduanya diturunkan ke dunia untuk menjalani kehidupan seperti biasa dan melahirkan keturunan. Sebagai manusia pertama, sosok Nabi Adam tentu sangat membuat penasaran manusia yang ada sekarang. Namun tidak banyak literatur tentang gambaran sosok makhluk yang sudah membuat iri golongan malaikat dan iblis ini. Hanya sedikit fakta tentang bagaimana gambaran suami dari Siti Hawa tersebut. Salah satunya tentang tinggi badannya yang mencapai 60 hasta, setara dengan 90 kaki atau sekitar 30 meter. Hal ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan tinggi manusia saat ini yang rata-rata hanya 1,5 meter. Tinggi Nabi Adam alaihissalam dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kala itu menjelaskan siapa saja golongan yang akan masuk surga. Dalam hadis ini Nabi mengungkapkan tentang Nabi Adam yang memiliki tinggi 60 hasta sehingga terlihat seperti menjulang ke langit. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar di malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang ludah, tidak beringus. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Mereka semua dalam satu perangai. Rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka Nabi Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Hadis riwayat Bukhari. Selain penjelasan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan 60 hasta. Sabda Rasulullah SAW tersebut memiliki arti sebagai berikut. Allah telah menjadikan Adam dengan ketinggian 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau." Lalu Adam mengucapkan, "Assalamualaikum." Maka para malaikat mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullah." Para malaikat menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan atau postur dan gambaran. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manusia tertinggi di dunia yang tercatat dalam Guinness Book of Records bernama Sultan Kosen asal Turki dengan tinggi mencapai 2,465 meter. Sementara tinggi manusia dewasa pada umumnya hanya mencapai 1,5 meter. Hal ini tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tinggi Nabi Adam yang mencapai 20 kali lipat tinggi manusia saat ini. Hal ini diperkuat dengan penelitian biologis dari Hebrew University dari Solomon Lesser. Dalam jurnalnya dia menyatakan jika tinggi manusia rata-rata seperti saat ini, maka tinggi leluhur manusia dahulu seharusnya 90 kaki. Pasalnya manusia mengalami penyusutan ukuran badan. Seandainya tidak ada terobosan di bidang gizi pada abad ke-17 dan 18, niscaya manusia yang ada sekarang lebih pendek dari tinggi rata-rata sekarang ini. Sahabat yang beriman, semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan.
Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.